Seorang pensiunan buruh pabrik yang renta, yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk satu atap reot, mendapati kedamaian paginya hancur. Rumah itu, saksi bisu 30 tahun keringat dan air mata, adalah warisan terakhir istrinya. Namun, badai datang. Ironisnya, badai itu dibawa oleh darah dagingnya sendiri. Sang anak, seorang CEO sukses yang arogan, kembali bukan untuk berbakti, melainkan menuntut harga yang tak ternilai, benteng terakhir ayahnya. Akankah sapu lidi di tangan seorang ayah tua mampu melawan ambisi berdarah dingin putranya yang kini hanya melihat rumah itu sebagai aset bisnis? Persiapkan tisu Anda, pengorbanan terbesar akan terjadi saat sang ayah dipaksa menyerahkan satu-satunya hal yang membuatnya bernyawa kepada anak yang justru ingin memadamkan cahayanya. Selamat datang di Suara Kehidupan, tempat kita memetik hikmah dari lembaran-lembaran takdir yang penuh air mata dan pelajaran berharga. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang akan menyayat hati, sekaligus membuka mata kita semua tentang arti bakti dan pengkhianatan. Sebuah kisah tentang seorang ayah yang dihina, namun diam-diam memiliki strategi paling dingin untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya. Aku menghirup udara pagi yang dingin, udara yang selalu terasa getir di paru-paru pensiunan sepertiku. Tubuhku yang rentah ini sudah puluhan tahun terbiasa bangun sebelum matahari berani menampakkan diri, bukan karena tuntutan jam kerja, melainkan karena tuntutan kebiasaan. Kebiasaan menjadi buruh, membanting tulang, dan kini kebiasaan membersihkan pekarangan. Mataku yang penuh kerutan menyapu halaman kecil di depanku. Kaos oblong abu-abuku yang sudah melar terasa longgar di bahu. Sarung kotak-kotak yang melilit pinggangku adalah satu-satunya kemewahan yang kubutuhkan. Dan sandal jepit swallow yang menemaniku melangkah perlahan. Aku adalah Hadi, hanya seorang ayah, seorang pensiunan pabrik yang kini hanya punya waktu dan kenangan. Di tanganku tergenggam erat sapu lidi. Ini bukan sekadar alat kebersihan. Suara gesekan lidi-lidi kering itu di atas paving block adalah melodi yang menenangkan, satu-satunya penawar kegelisahan yang sering datang tanpa diundang. Setiap helai daun kering yang kusapu seolah membawa pergi beban yang tak terlihat. Rumah ini, rumah kecil dengan cat yang mulai memudar dan genteng yang sesekali harus ketambal sendiri. Inilah seluruh duniaku. Ini bukan istana, tapi setiap retakan di dindingnya, setiap ubin yang terpasang adalah saksi bisu 30 tahun perjuanganku dan mendiang istriku. 30 tahun bekerja sebagai buruh pabrik, mengorbankan masa muda, mengorbankan kesehatan, hanya untuk memastikan atap ini tetap kokoh di atas kepala kami. Rumah ini adalah warisan terakhir almarhumah istriku dan seluruh tabungan hidupku. Jika aku kehilangan ini, aku kehilangan segalanya. Aku akan menjadi debu yang sama dengan yang kusingkirkan dengan sapu lidiku. Aku berhenti menyapu sejenak, menatap bentuk kayu yang mulai lapuk. Di balik pintu itu, ada foto istriku yang tersenyum. Senyum yang selalu mengingatkanku bahwa kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Aku selalu menemukan kedamaian dalam rutinitas ini. Rutinitas yang menjauhkanku dari ingar-bingar dunia luar, terutama dunia yang kini dimasuki oleh anakku, Rian. Aku sudah bersumpah pada diriku sendiri, tidak akan ada yang bisa menyentuh rumah ini. Ini adalah bentengku. Ini adalah tempat di mana aku bisa bernafas, tanpa harus dihakimi atau diminta. Namun di balik ketenangan semu pagi itu, aku tahu badai sedang bergerak. Badai yang dibawa oleh ambisi anakku sendiri. Badai yang akan menuntut harga yang tak pernah terbayangkan. Satu-satunya hal yang kumiliki. Dan aku, dengan sapu lidi di tangan, terlalu lemah untuk melawan si Ido arogan yang kini memanggilku ayah. Aku hanya berharap hari ini Rian tidak datang. Aku hanya ingin menyelesaikan sapuan ini dalam damai. Sayangnya, harapanku selalu menjadi doa yang tak pernah didengar. Tepat saat aku hendak menyapu tumpukan daun terakhir,
Sebuah suara klakson mobil mewah yang memekakkan telinga membelah keheningan gang sempit ini. Suara yang selalu membawa ketakutan dan tuntutan. Rian datang, dan aku tahu dia tidak datang untuk menanyakan kabarku. Dia datang untuk mengambil. Sebuah sedan hitam pekat, mengilat seperti bongkahan batu obsidian, berhenti mendadak tepat di depan pintu kayu rumahku yang sudah lapuk. Pintu pagar seng yang berkarat itu bergetar hebat, seolah protes atas invasi suara yang tiba-tiba. Aku menjatuhkan sapu lidi. Debu yang tadi kukumpulkan beterbangan lagi, seakan mengejek usahaku mencari kedamaian. Jendela mobil itu turun perlahan. Udara desa yang hangat dan berdebu seketika terasa dingin oleh semburan AC dari dalam. Rian keluar. Ia adalah anomali di gang sempit ini. Setelan jas bilu navinya terasa terlalu kaku, terlalu mahal, dan terlalu asing. Rambutnya klimis, memantulkan cahaya matahari, dan jam tangan perak di pergelangannya berkilauan setiap kali ia bergerak. Ia tidak terlihat seperti anakku. Ia terlihat seperti tamu penting yang tersesat dan sangat terburu-buru. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, bukan dengan nostalgia, melainkan dengan ketidaksukaan yang jelas. Ia seperti mengukur nilai properti, bukan nilai emosional. "Ayah," sapanya. Suaranya datar, tanpa intonasi kehangatan yang kurindukan. Ia bahkan tidak repot-repot melangkah melewati tumpukan sampah daun yang tadi kususun rapi. "Rian," jawabku. Tenggorokanku tercekat. Kaos oblong abu-abuku terasa makin lusuh di hadapan kemewahannya. Aku menarik sarungku ke atas sedikit, mencoba menutupi sandal jepit swallow yang sudah tipis. Aku tidak punya banyak waktu. Aku ada meeting besar jam 3. Terbang dari sini ke Jakarta butuh waktu, katanya. Langsung masuk ke intinya tanpa menanyakan bagaimana kabar lututku yang sering nyeri atau bagaimana panen tetangga. Ia mengeluarkan iPad dari tas kulitnya yang mahal. Layar itu menyala, menampakkan grafik-grafik berwarna hijau dan merah yang tak ku mengerti. Ilmu yang membuat ia kini jauh dariku. "Ayah, aku datang untuk urusan yang sangat penting. Ini kesempatan emas." Rian menunjuk layar dengan jari telunjuknya yang ramping. "Startupku, Nusa Digital, sedang dalam fase pra-IPO. Ini adalah momen untuk mengumpulkan modal terakhir. Kita butuh suntikan dana besar." Aku menggaruk kepala. Aku hanya pensiunan buruh yang kini hanya mengerti harga kangkung di pasar. Aku tidak mengerti IPO atau suntikan dana. "Dana dari mana, Nak? Uang pensiunku sudah habis untuk biaya kuliahmu dulu," ujarku pelan. Rian mendengus. Ekspresi jengkel melintas cepat di wajahnya. Ia mengangkat dagunya sedikit, menatap lurus ke arah atap genteng rumahku yang berlumut. "Bukan uang pensiun ya. Aku butuh aset. Aset yang bisa diuangkan segera." Lalu matanya kembali menatapku. Dingin dan penuh perhitungan. Kalimat yang keluar dari mulutnya setelah itu menghantamku, seperti bongkahan es, membuat semua udara di dadaku lenyap. "Jual rumah ini ya. Jual sekarang. Semua dananya, 100%. Kita masukkan sebagai modal saham terakhirku. Ayah akan dapat 5% saham perusahaan. Dalam 6 bulan, ayah akan jadi miliarder. Jual rumah ini. Rumah yang kubangun dengan keringat sejak aku muda. Rumah yang menjadi satu-satunya warisan untuknya. Jual rumah ini. Tapi, ini satu-satunya tempat kita, Rian." Suaraku bergetar. Lebih lemah dari deru mesin mobilnya. Rian hanya menggeleng. Seolah aku baru saja mengucapkan hal yang paling bodoh di dunia. "Ayah, ini hanya gubuk tua. Nilainya di mata bank hanya seharga 2 kali lipat mobilku. Tapi nilai sahamku? Itu akan jadi tak terbatas. Percayalah padaku. Aku CEO. Aku tahu apa yang aku lakukan." Di matanya, aku melihat bukan lagi seorang putra, melainkan seorang investor yang menuntut pengorbanan terakhir. Dan pengorbanan itu adalah satu-satunya tempat aku bisa memanggil rumah. Aku menatap sarungku yang lusuh, kemudian beralih pada sepatu pantofel Rian yang mengkilap, memantulkan bayangan langit-langit berlumut di ruang tamu ini. Rian menyilangkan kakinya, seolah rumah ini adalah ruang tunggu bandara yang tidak nyaman, dan ia hanya sedang menunggu penerbangan kelas 1. "Ayah, lihat ini," katanya. Suaranya terdengar terlalu nyaring di ruangan sunyi kami. Ia mengeluarkan ponsel tipis
yang kutebak harganya setara dengan gajiku setahun saat masih bekerja di pabrik. Layarnya menampilkan grafik hijau yang melonjak gila-gilaan. Ini Teknova, perusahaan yang akan mengubah dunia. Dan yang terpenting, mengubah nasib kita. Ia tidak bicara tentang mengubah nasibku. Ia bicara tentang memvalidasi ambisinya. Dengar ayah. Ia menekankan kata-katanya. Tangannya yang terhias jam tangan mahal menunjuk ke arahku. Ini kesempatan emas terakhir. Aku butuh modal segar sebelum penawaran saham publik perdana. Ini adalah dorongan terakhir. Jual saja rumah ini. Dalam 2 hari, uangnya cair. Aku akan pastikan kau mendapatkan alokasi saham tambahan yang eksklusif, yang tidak bisa diakses investor lain. Napas Rian terdengar terburu-buru. Bukan karena kelelahan, melainkan karena kegairahan yang dingin. Kau tidak mengerti betapa besarnya potensi ini. Saham yang kau beli dengan uang hasil penjualan gubuk tua ini akan berlipat 100 kali, bahkan mungkin ratusan kali, dalam semalam. 100 kali, ayah. Kau tidak perlu lagi menyentuh sapu lidi itu. Kau tidak perlu lagi mencium bau asap knalpot. Kau tidak perlu lagi merasa malu saat teman-temanmu datang ke sini. Aku merasakan air mataku mendesak. Bukan karena terharu dengan janji kemewahan itu, tapi karena menyadari betapa jauhnya putraku sekarang. Ia sudah lupa bau keringat buruh yang membangun dinding-dinding ini. Dinding yang menjadi saksi bisu bagaimana aku bekerja 30 tahun hanya untuk melunasi cicilannya. Kita akan pindah ke penthouse, ayah. Ia melanjutkan, matanya berkilat membayangkan pemandangan di ketinggian. Penthouse di pusat kota. Di sana, udara bersih dan pemandangan kota jadi sarapanmu. Kau akan memiliki pembantu, koki pribadi, kau hanya perlu duduk menikmati hidup. Semua ini, lantai keramik retak, jendela yang berderit, semua sejarah pahit ini akan hilang digantikan marmer dingin dan tirai beludru. Ia membicarakan rumah ini seolah-olah ia sedang membicarakan kotoran yang harus disingkirkan. Padahal, rumah ini adalah berwujudan martabatku. Ini bukan hanya uang, Rian. Suaraku serak, hampir tenggelam oleh desisan AC mobilnya yang masih menyala di luar. Rian mendengus, ekspresinya berubah menjadi tidak sabar. Tentu saja ini uang, ayah. Uang adalah segalanya. Dan sebentar lagi, kita akan memilikinya dalam jumlah yang tak terbayangkan. Berikan aku persetujuanmu malam ini juga. Besok, aku kirim notaris. Kau akan jadi orang terkaya yang pernah kau kenal. Aku menunduk, mengenggam erat sapu lidi di tanganku. Aku melihat pantulan wajahku yang rentah di lantai keramik yang ia anggap hina. Wajah seorang ayah yang kini dipaksa bertaruh dengan satu-satunya hal yang ia miliki, demi mimpi gila seorang anak yang sudah kehilangan jiwanya. Rian, kataku pelan, apakah kau yakin 100 kali lipat? Senyum arogan Rian melebar. Aku CEO, ayah. Aku tidak pernah salah menghitung. Itu adalah kebohongan paling menakutkan yang pernah kudengar dari mulutnya. Aku mengangkat kepala. Mataku menyapu dinding kusam yang penuh coretan spidol masa kecil Rian. Di sudut itu, ada bekas tambalan ketika aku tak sengaja memecahkan bingkai foto ibunya. Rumah ini, nak. Ini bukan tumpukan bata dan semen. Ini adalah peti mati kenangan istriku. Tempat kami mengubur dan merayakan setiap inci kehidupan kami yang sederhana. Rumah ini, nak. Suaraku bergetar, tercekat di tenggorokan yang terasa kering. Ini bukan soal 100 kali lipat uang yang kau janjikan. Di sini ibumu meninggal dalam pelukanku. Di sini kau belajar berjalan. Kau belajar membaca. Setiap retakan di dinding ini adalah garis waktu hidup kita, Rian. Kau memintaku menjual jiwaku. Rian tidak tertawa. Senyum arogannya yang lebar tadi tiba-tiba menguap, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia menarik nafas panjang. Jas biru navinya tampak seperti baju zirah yang mematikan semua emosi manusia. Matanya yang tajam, yang dulu selalu memandangku dengan kagum, kini memandangku dengan penghinaan yang menusuk. Ayah, jangan kekanak-kanakan, katanya. Suaranya merendah, namun setiap suku kata terdengar dipenuhi baja. Sentimentalitas itu penyakit kemiskinan.
Itu adalah alasan mengapa ayah masih di sini, menjadi pensiunan buruh yang menatap sapu lidi. Aku menawarkan ayah jalan keluar dari kemiskinan, dan ayah malah memilih meratapi kenangan. Aku menelan ludah. Ini bukan lagi putraku. Ini adalah mesin yang diprogram untuk menghitung, bukan untuk merasakan. Aku tidak butuh uangmu, Rian, bisikku. Aku hanya butuh kau tetap menjadi anakku. Wajah Rian menegang. Ia maju selangkah, mencondongkan tubuhnya ke arahku, memaksa mataku menatap pantulan diriku yang menyedihkan di jam tangan mewahnya. Jika ayah menghargai tumpukan semen tua ini lebih dari masa depanku, lebih dari nama baik yang akan kubawa untuk keluarga kita, maka ayah tidak pernah mencintaiku, ayah. Kata-katanya adalah racun yang disuntikan langsung ke nadiku. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan nyeri yang lebih parah dari semua sakit punggung yang kudapat setelah puluhan tahun bekerja di pabrik. Pikirkan baik-baik, ayah, katanya lagi. Suaranya kini sedingin es. Ia melepas jam tangan mahalnya, meletakkannya di meja dengan bunyi denting yang menusuk keheningan. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk menjadi raksasa. Jika ayah menolak, ayah memilih rumah mati ini. Dan jika ayah memilih rumah ini, maka ayah telah memilih untuk tidak lagi memiliki anak bernama Rian. Ancaman itu menghantamku seperti godam yang meremukkan tulang rusukku. Aku merasa sapu lidi di tanganku terlepas, jatuh ke lantai dengan bunyi yang nyaris tak terdengar. Aku melihatnya berdiri di sana, bukan sebagai putraku yang pernah kubelai, tetapi sebagai hakim yang siap menjatuhkan hukuman mati pada sisa hidupku. Ia telah pergi, jiwanya telah diambil oleh ambisi yang gila, jauh sebelum ia melangkah keluar dari pintu rumah ini. Dan kini, ia memintaku untuk membayar tiket kepergiannya dengan satu-satunya harta yang kumiliki. Rian, panggilku lirih. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ia hanya menatapku tanpa ekspresi. Ayah yang memilih. Kehangatan dari matanya benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah perhitungan dingin seorang CEO. Aku tahu, saat itu juga, bahwa aku telah kalah. Aku harus memilih, rumah yang menyimpan segala yang kucintai, atau anak yang telah melupakan segalanya tentang cinta. Keheningan malam terasa seperti kain kafan yang basah, mencekik napasku setiap kali aku mencoba menarik napas dalam-dalam. Kasur kapuk yang biasa terasa memeluk kini menusuk. Setiap seratnya mengingatkanku pada ultimatum dingin Rian. Jam dinding di ruang tamu berdetak, bunyinya terdengar terlalu keras, menghitung mundur waktu yang tersisa sebelum aku kehilangan segalanya. Aku bangkit, menyerat sarung kotak-kotak yang terasa kasar di kulit dan menyalakan lampu kuning redup di meja sudut. Di sana, diapit oleh tumpukan buku doa yang jarang tersentuh Rian, berdiri foto pernikahan kami yang sudah memudar. Itu adalah wajah mendiang istriku, ibunya Rian. Mata lembut yang selalu menjadi pelabuhan terbaikku. Nanti, bisikku pada bayangan wajahnya, suaraku serak. Apa yang harus kulakukan? Kau mencintai rumah ini. Setiap retakan di dinding, setiap aroma kayu yang lapuk, ini semua adalah kenangan kita. Aku mengusap bingkai foto itu, merasakan debu tipis yang menempel. Rumah ini adalah saksi bisu, tempat kami tertawa saat Rian pertama kali berjalan, tempat kami menangis saat kami harus menjual perhiasanmu untuk biaya sekolahnya. Ini bukan sekadar bangunan, ini adalah museum hidup dari 40 tahun perjuangan. Tapi Rian, anakku, melihatnya sebagai angka, sebagai modal. Kepalanya yang klimis, setelan jasnya yang mahal, dan mata tajamnya yang kini hanya melihat persentase keuntungan. Ia tidak lagi membutuhkan kehangatan, ia membutuhkan efisiensi. Ia membutuhkan saham untuk membuktikan bahwa ia adalah CEO yang sukses. Dan rumah ini, bagi mentalitasnya yang modern, hanyalah aset mati yang harus dicairkan. Rasa dikhianati itu seperti racun yang merayap di dadaku. Anak yang kubesarkan dengan keringat dan air mata, kini menggunakan semua hasil didikanku untuk memaksaku menyerahkan satu-satunya tempat berlindungku. Namun ketakutan itu jauh lebih besar, ketakutan kehilangan Rian sepenuhnya. Jika aku menolak menjual,
Aku tahu apa yang akan terjadi. Rian akan pergi. Ia akan memutuskan sambungan telepon, memblokir akses, dan aku akan menjadi ayah tua yang usang, terperangkap di masa lalu, tanpa masa depan. Aku akan sendirian. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya Rian yang selalu mendahulukan anak di atas segalanya. Kau pasti akan menyuruhku memilih dia, gumamku pahit. Air mata panas mulai menetes, membasahi ujung sarungku. Bahkan jika dia sudah melupakan siapa dirinya, aku tetap tidak bisa membiarkan darah dagingku hilang dari pandangan. Rumah ini bisa hilang, kenangan bisa terbawa, tapi ikatan darah, itu adalah satu-satunya tali yang tersisa yang mengikatku pada dunia. Aku harus mengalah, aku harus menjual. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselku yang terletak di samping foto itu. Layarnya memancarkan cahaya dingin, kontras dengan kehangatan yang baru saja hilang dari hatiku. Aku harus menghubungi notaris besok pagi, dan aku harus menghubungi Pak RT Jamal, teman lamaku, untuk meminta bantuannya mengurus penjualan ini. Untuk Rian, aku akan menyerahkan segalanya. Aku hanya berharap pengorbanan ini tidak akan membawaku pada kehancuran yang lebih dalam. Aku hanyalah seorang ayah yang mencintai anaknya. Titik. Pagi itu terasa seperti lembaran es yang menempel di paru-paruku. Aku bangun sebelum azan subuh, namun bukan untuk sholat, melainkan untuk menyambut hari kehancuran. Udara di dalam rumah yang biasanya berbau kopi dan minyak kayu putih, kini terasa sesak oleh aroma kekalahan. Aku menatap sapu lidi di sudut, teman setia yang kini tak akan lagi menyapu halaman ini. Pak RT Jamal tiba dengan wajah yang dipenuhi kekhawatiran tulus. Batik coklatnya terlihat rapi, namun sorot matanya yang sendu mencerminkan perasaanku. Ia hanya duduk di kursi rotan, membiarkan keheningan berbicara. Di, aku sudah coba bicara lagi dengan Rian tadi malam, bisik Pak RT Jamal, suaranya berat. Tapi dia sudah bukan anak kita yang dulu. Aku hanya mengangguk, kaos oblong abu-abuku terasa dingin. Kata-kata sudah tidak berguna. Keputusan sudah dibuat, bukan karena rela, tapi karena dipaksa oleh cinta seorang ayah. Tepat pukul 8, Rian datang. Ia tidak datang sendirian. Setelan jas biru navy-nya tampak terlalu mahal dan terlalu bersih untuk rumah yang sebentar lagi akan ia cabut akarnya. Ia membawa 2 orang asing, seorang notaris berkacamata tebal dan seorang pria paruh baya yang ku ketahui adalah pembeli. Wajahnya datar, seolah ia hanya membeli sebidang tanah kosong, bukan gudang kenangan. Rian bahkan tidak repot-repot menyapaku. Ia langsung membentangkan dokumen-dokumen tebal di meja makan kayu jati yang sudah berumur 20 tahun. Meja itu, tempat aku mengajari Rian berhitung dan makan malam bersama, kini menjadi altar pengorbanan terakhirku. Ayah, ini Notaris Bima. Ini Pak Heru, pembeli. Semua sudah siap, ujar Rian. Suaranya klinis, tanpa getaran. Ia sama sekali tidak terlihat seperti anak yang sedang menyaksikan ayahnya menjual satu-satunya harta. Ia terlihat seperti CEO yang menutup kesepakatan bisnis bernilai jutaan. Prosesnya berjalan cepat, terlalu cepat. Notaris menjelaskan pasal-pasal dengan bahasa hukum yang asing, tapi intinya hanya satu. Setelah tanda tangan ini, rumah ini bukan lagi milikku. Pak RT Jamal duduk diam, tangannya mengepal di atas lutut, menjadi saksi bisu atas drama yang memilukan ini. Rian menyerahkan pulpen perak yang mahal kepadaku. Pulpen itu terasa dingin dan berat di tanganku yang bergetar. Aku melihat namaku di baris akhir. Di bawah kalimat, dengan ini menyatakan setuju untuk menjual dan menyerahkan hak milik. Jari-jariku kaku. Aku tidak melihat kertas itu. Aku melihat kilasan 30 tahun. Tawa almarhumah istriku di teras, Rian jatuh dari sepeda di halaman, aku mengecat ulang pintu depan setiap 5 tahun sekali. Saat ujung pulpen menyentuh kertas, rasanya seperti menorehkan pisau dingin ke urat nadiku. Tanda tangan itu, yang selama puluhan tahun kugunakan untuk menandatangani slip gaji buruh, kini kugunakan untuk menghapus seluruh sejarah hidupku. Setiap goresan tinta terasa seperti jeritan batin. Selesai. Aku menarik tanganku. Notaris Bima mengambil dokumen itu secepat kilat, mencapnya,
dan menyerahkannya kepada pembeli. Rian, puas, mengangguk sekali, dan memasukkan pulpennya kembali ke saku jas biru navinya. Terima kasih ya. Uang ini akan langsung masuk ke rekening saham. Ayah akan lihat, pengorbanan ini tidak sia-sia, kata Rian, tanpa melihat mataku. Tidak sia-sia, katanya. Semua hilang dalam satu tarikan nafas dan satu goresan tinta. Aku hanya bisa menatap lantai keramik yang dingin, merasakan kehampaan yang baru saja ditransfer ke dalam jiwaku, jauh lebih besar dari uang yang baru saja ditransfer ke rekening Rian. Aku tidak lagi punya rumah, dan yang lebih menyakitkan, aku tidak lagi punya anak. Aku hanya punya sapu lidi dan sarung kotak-kotak, dan kehancuran. Terima kasih, Pak. Kalimat itu, yang seharusnya menjadi pelukan hangat, terasa seperti ujung pisau yang menusuk-rusuk. Rian tidak menunggu notaris selesai merapikan dokumen. Begitu notifikasi transfer masuk ke ponselnya, ada perubahan instan pada wajahnya. Ketegangan yang ia tunjukkan selama seminggu terakhir lenyap, digantikan oleh ekspresi kemenangan yang dingin dan asing. Ia berdiri, setelan jas birunya yang mahal tampak berkilauan di bawah cahaya lampu kantor notaris. Aku masih duduk. Sarung kotak-kotakku terasa berat, seperti memikul beban seluruh dunia yang baru saja kuserahkan padanya. Rian mendekat. Ia membungkuk sedikit, memberikan pelukan yang sangat singkat. Aku bahkan belum sempat melingkarkan tanganku di punggungnya. Lengannya sudah terlepas. Pelukan itu secepat kilat, dingin, dan benar-benar tanpa jiwa. Aku harus segera kembali ke kantor. Ada rapat mendesak mengenai investasi ini. Aku akan menghubungimu begitu semuanya stabil, katanya. Suaranya datar, tanpa janji atau kehangatan seorang anak. Matanya tidak pernah bertemu dengan mataku. Pandangannya sudah tertuju pada pintu keluar, pada dunia kesuksesan yang baru saja kubelikan untuknya. Hati-hati, nak, bisikku. Berharap ia mendengar getaran kecemasan dalam suaraku. Ia hanya mengangguk kecil, hampir tak terlihat. Dan kemudian ia pergi. Ia berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Bahkan tidak sekalipun. Punggungnya yang ramping, arogan, dan penuh ambisi itu menjauh, membawaku pergi bersamanya. Pergi dari rumahku, dari masa tuaku, dari semua yang kupunya. Aku tetap duduk di kursi yang dingin itu selama hampir 1 jam, memeluk sapu lidi dan 2 tas lusuh yang berisi seluruh harta duniaku. Aku menunggu Rian kembali. Aku menunggu ia menyadari bahwa ia meninggalkan ayahnya di lobi kantor orang lain. Namun tidak ada Rian, hanya keheningan yang semakin dalam. Ketika matahari mulai condong ke barat, aku memutuskan untuk menelponnya. Mungkin ia benar-benar sibuk. Aku menekan nomornya. Dering pertama, dering kedua. Lalu suara operator yang mekanis menyambut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Setiap kali, responsnya sama. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya masalah sinyal di gedung pencakar langit tempat Rian bekerja. Aku menyeret tubuhku keluar, berdiri di pinggir jalan yang ramai. Aku berdiri di sana, di antara deru klakson dan bau asap knalpot, dengan harapan Rian akan menjemputku. Setelah berjam-jam, ketika kegelapan telah menelan kota dan lampu-lampu jalan mulai berkedip, aku mencoba lagi. Kali ini, jantungku berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusukku. Aku menekan tombol panggil. 1 dering. Lalu, bunyi klik tajam. Terputus. Aku mencoba sekali lagi. 1 dering. Klik. Terputus. Aku menatap layar ponsel bututku. Tanganku gemetar hebat. Aku tahu nada itu. Aku tahu persis apa artinya. Ini bukan sinyal buruk. Ini bukan baterai habis. Anakku, Rian, sang CEO muda yang baru saja menerima seluruh warisanku, telah memblokirku. Semua kata-kata manis, semua janji tentang masa depan yang indah,
Semua itu hanyalah sandiwara yang dirancang untuk satu tujuan, mendapatkan tanda tanganku. Aku terduduk di trotoar yang kasar, memeluk dua tas lusuhku erat-erat. Sapu lidi itu jatuh ke aspal yang dingin. Aku tidak lagi punya rumah. Aku tidak lagi punya anak. Aku hanya punya dua tas, satu sapu lidi, dan kehancuran yang terasa begitu nyata, dibiarkan teronggok di pinggir jalan, persis seperti sampah yang sudah tidak bernilai lagi bagi siapapun. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya mengalir deras, membasahi kerutan di wajahku. Semua hilang dalam satu hari. Semua, bau aspal dan debu menusuk hidungku, tapi rasa sakit di dadaku jauh lebih menusuk. Aku tidak peduli lagi pada pandangan mata tetangga yang sesekali melintas, menatapku dengan campuran kasihan dan rasa ingin tahu. Aku hanya ingin menghilang, ditelan bumi, agar rasa malu ini tidak perlu kurasakan lagi. Sebuah tangan gemuk, hangat, menepuk bahuku. Aku mendongak. Wajah Pak RT Jamal yang biasanya ceria, kini dipenuhi gurat keprihatinan yang tulus. Peci hitamnya sedikit miring, seolah ikut merasakan beban yang kutanggung. Jangan begini. Suara Pak RT Jamal terdengar berat, mencoba menahan amarah yang jelas ia rasakan pada Rian, anakku. Rumahmu sudah jadi milik Bang. Rian, bajingan itu sudah pergi. Tapi kamu harus berdiri, Di. Aku menggeleng, tidak mampu mengeluarkan suara. Hanya isakan yang lolos dari tenggorokanku yang tercekat. Ayo, ikut saya. Di sini tidak aman. Malam ini, pos ronda kosong. Setidaknya kamu ada atap. Besok kita pikirkan lagi, katanya. Tanpa basa-basi, langsung mengangkat salah satu tas lusuhku. Aku tidak punya pilihan, selain menyeret tubuhku. Berjalan di belakang Pak RT Jamal, terasa seperti berjalan telanjang di siang bolong. Setiap langkah adalah siksaan. Aku adalah tontonan. Seorang pensiunan bodoh yang baru saja diusir oleh darah dagingnya sendiri. Pakaianku yang kusut, sarungku yang kotor, dan sapu lidi yang kini kuselipkan di lengan, menjadi bukti nyata kegagalanku sebagai seorang ayah. Kami tiba di pos ronda, tempat aku biasa tertawa, main catur, dan menikmati kopi pahit bersama tetangga. Kini, ini adalah atapku. Pak RT Jamal menaruh tasku di sudut, di bawah meja kayu yang usang. Maaf, Di. Hanya ini yang bisa saya bantu sekarang. Saya akan ambilkan selimut dan bantal dari rumah. Tunggu sebentar. Ia pergi, meninggalkan aku sendirian, tenggelam dalam keheningan yang memekakan. Aku mengamati ruangan itu. Ada papan catur yang belum dibereskan, kaleng-kaleng roti instan, dan tumpukan koran bekas. Aroma tembakau dan kopi sisa semalam masih samar tercium. Aku menggelar sarungku di lantai keramik yang dingin. Ketika Pak RT Jamal kembali dengan bantal tipis dan selimut usang, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan lirih. Ia menepuk punggungku sekali lagi, tatapannya penuh janji bahwa ia akan berada di sana. Setelah Pak RT Jamal pergi, aku mematikan lampu neon yang berkedip-kedip. Gelap. Aku meringkuk di lantai yang keras. Dinginnya lantai menembus tulang, tapi dinginnya penolakan dan rasa malu menembus hingga ke sumsum. Ini bukan hanya dingin fisik, ini adalah dinginnya status. Aku memejamkan mata, tapi air mata panas kembali merembes. Aku, seorang ayah yang rela menjual satu-satunya harta demi impian anaknya, kini tidur di pos ronda. Sementara Rian, anakku, tidur di penthouse mewah, hasil dari pengorbananku, hasil dari kebodohanku. Aku memeluk bantal tipis itu, mencoba mencari kehangatan yang tidak pernah datang. Rasa malu itu menusuk, lebih tajam dari jarum. Bagaimana aku akan menghadapi pagi? Bagaimana aku akan menghadapi tetangga? Di balik dinding papan pos ronda, aku mendengar suara jangkrik malam dan anjing menggonggong. Aku sendirian, sangat sendirian. Aku hanya punya kehancuran dan janji bahwa esok hari akan lebih dingin dari malam ini. Aku hanya bisa menangis dalam keheningan, membiarkan sarungku menyerap semua kepedihan yang kuhasilkan sendiri. Semua hilang, semua,
Dan ini baru malam pertama. Pagi datang dengan kekejaman yang nyata. Matahari tidak membawa kehangatan, melainkan hanya menyoroti debu dan kehinaan yang menempel pada sarung kotak-kotakku. Dinding papan pos ronda yang semalam menjadi benteng pertahananku dari tatapan dunia, kini terasa dingin dan menelanjangi. Aku terbangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena beban 60 tahun hidup yang tiba-tiba menjadi sia-sia. Dengan gerakan yang terasa asing, aku menarik sapu lidi dari pojokan. Satu-satunya barang yang terasa akrab di tangan ini selain sandal jepit swallow yang sudah usang. Aku mulai menyapu halaman pos ronda. Suara gesekan lidi yang kasar di atas semen adalah melodi pagi yang memilukan. Bukan sapuan yang bertujuan membersihkan, melainkan ritual menyedihkan untuk mencari martabat yang hilang. Setiap ayunan sapu, aku merasakan sendi-sendiku berteriak, namun hati ini lebih perih. Debu yang kuangkat seolah mewakili serpihan-serpihan kehidupanku yang hancur. Aku menyapu, tapi yang kusingkirkan hanyalah harapan. 24 jam. Kurang dari itu. Hanya sekejap mata, sejak tanda tangan itu kububuhkan di atas kertas. Menyerahkan rumah, tempat aku membesarkan Rian. Tempat aku pernah merasa aman. Tempat yang seharusnya menjadi warisan. Semua berubah menjadi angka fiktif dalam saham, yang bahkan tidak bisa kuraba. Aku melihat tanganku yang keriput mencengkeram gagang sapu. Tangan ini dulu memegang palu dan obeng. Bekerja keras di pabrik selama puluhan tahun, demi memastikan Rian punya masa depan. Sekarang, tangan ini menyapu kotoran di tanah umum, mencoba berpura-pura bahwa ini adalah pekerjaanku, bukan nasibku. Pak Hadi? Suara itu, hangat dan penuh kepedulian. Aku tahu siapa itu tanpa menoleh. Hanya Pak RT Jamal yang punya nada bicara seperti itu, penuh kekhawatiran yang tulus, bukan rasa ingin tahu yang menghakimi. Aku terus menyapu, menolak mengangkat wajah. Rasa malu itu terlalu tebal, lebih tebal dari kabut pagi. Aku tidak ingin dia melihat mata sendu ini. Mata yang semalam menangis hingga kering. Mata yang kini hanya memancarkan kekosongan. Pagi sekali, Pak Hadi. Mau bersih-bersih? Tanya Pak RT Jamal. Suaranya pelan, seolah takut mengganggu ketenangan palsuku. Aku mengangguk tanpa suara. Aku tidak bisa bicara. Jika aku membuka mulut, aku takut yang keluar hanyalah ratapan panjang tentang bagaimana anakku sendiri, CEO hebat itu, telah memaksaku menjual seluruh hidupku hanya untuk sebuah janji kosong. Saya bawakan kopi, Pak. Mari duduk sebentar, ajak Pak RT Jamal. Aku menggeleng pelan. Tidak, RT. Saya harus selesai, harus bersih, harus mencari udara. Mencari udara. Tidak, aku sedang mencari alasan untuk tetap bernapas, mencari sisa-sisa harga diri yang mungkin terselip di antara remah-remah debu yang kusingkirkan. Di mana letak kesalahanku? Apakah mencintai anakku terlalu berlebihan adalah dosa? Aku menatap debu yang terbang bersama angin pagi. Kehidupan yang telah kubangun dengan keringat, kini hilang dalam satu hembusan arogansi Rian. Semua hilang, dan ini baru pagi pertama. Aku hanya punya sapu lidi ini dan kehampaan yang tak berujung. Aku hanya punya kehancuran. Aku hanya punya sapu lidi ini dan kehampaan yang tak berujung. Aku hanya punya kehancuran. Suara sandal jepit yang berat bergesekan dengan aspal menghentikan lamunanku. Pak RT Jamal, perawakannya yang gemuk, berdiri di hadapanku dengan ekspresi yang tak bisa menyembunyikan rasa iba. Ia membawa 2 gelas kopi hitam mengepul dalam wadah kaleng bekas. Hadi, katanya pelan, suaranya serak. Ia tidak mencoba menyentuhku. Mungkin tahu bahwa sentuhan apapun saat ini hanya akan terasa seperti tusukan jarum. Minum dulu, jangan cuma menatap debu begitu, nanti kau ikut terbang. Aku menggeser sarungku, memberi isyarat agar ia duduk di bangku kayu reyot pos ronda.
Aroma kopi pekat itu sebentar saja berhasil mengusir bau apek kekalahan yang melekat padaku. Aku meraih gelas itu. Kehangatannya merambat ke telapak tangan, tetapi tidak sampai ke hatiku yang sudah beku. "Terima kasih, Mal," bisikku. Suaraku terdalam seperti suara orang asing. Pak RT Jamal duduk di sampingku. Setelah beberapa saat hening yang hanya diisi oleh suara jangkrik yang tersisa, ia menghela napas panjang. Ia meraih remote usang yang tergeletak di meja, yang sudah berlumut dimakan cuaca. "Biar tidak terlalu sepi," katanya. Menunjuk ke televisi tabung kecil yang diletakkan di sudut pos ronda. Layarnya penuh bercak kotoran lalat. Ia menekan tombol power. Gambar muncul dengan suara mendesis tajam dan warna yang tidak lagi sinkron. Merah di mana seharusnya biru, dan hijau di mana seharusnya putih. Kami menonton sekilas acara gosip pagi yang tidak penting. Semacam upaya Pak RT untuk mengalihkan pikiranku dari jurang gelap yang kumasuki. 1 tegukan kopi. 2 tegukan. Aku mulai merasakan sedikit kedamaian yang rapuh. Seolah dunia luar masih berfungsi normal. Seolah rumahku masih berdiri tegak di sana, bukan di tangan rentenir saham. Tiba-tiba, tayangan itu terpotong tanpa jeda. Layar yang tadinya dipenuhi warna norak, kini didominasi pita merah menyala bertuliskan Breaking News. Musik dramatis yang biasa mengiringi berita penting langsung menusuk gendang telinga kami. Aku melihat wajah pembawa berita yang biasanya ceria, kini tegang dan kaku. Ia berbicara dengan nada urgensi yang mengerikan. "Pemirsa, kami baru saja menerima laporan yang sangat mendesak. Teknova, perusahaan rintisan teknologi yang sempat menjadi primadona pasar saham, dilaporkan mengalami kehancuran sistemik pagi ini." Aku menegang. Gelas kopi di tanganku hampir saja jatuh. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena takut, melainkan karena firasat buruk yang dingin menjalar dari punggungku. Pak RT Jamal yang tidak terlalu mengikuti dunia teknologi menoleh padaku dengan bingung. "Teknova? Perusahaan apa itu, Di?" Aku tidak menjawab. Mataku terpaku pada layar, membaca teks berjalan di bawah wajah pembawa berita. Kegagalan sistemik mengguncang pasar saham. Saham Teknova merosot 99% dalam jam pertama perdagangan. Seketika itu juga, sapu lidi yang kugenggam terlepas dari tanganku, jatuh ke tanah. Bunyinya yang ringan terdengar seperti dentuman meriam di telingaku. Hancur. Teknova hancur. Semua hilang. Rumahku, seluruh tabunganku, sisa-sisa harga diriku, semua yang kuberikan pada Rian demi impian arogannya, kini berubah menjadi debu dalam waktu yang bahkan tidak cukup untuk menghabiskan secangkir kopi ini. Aku tidak merasakan amarah, hanya rasa mual yang pahit. Ironi ini begitu kejam, begitu cepat. Aku menjual nyawaku demi tiket lotre yang bahkan tidak bertahan selama 24 jam. Aku menatap Pak RT Jamal, mataku pasti memancarkan kegilaan. Rian menghancurkan dirinya sendiri. Bisikku. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebodohan yang tak tertahankan. Dia menghancurkan kita semua dalam 1 hari. Semua hilang. Benar-benar hilang. Dan ini adalah akhir yang paling menyedihkan dari semua kehancuran. Kejayaan yang dijanjikan Rian hanya bertahan dari senja hingga fajar. Aku hanya bisa tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti tangisan pilu. Inilah karma instan yang merenggut segalanya. Aku terhuyung. Lututku terasa seperti jeli yang siap mencair. Tawa piluku terhenti saat pintu rumah yang kini bukan lagi milikku diketuk pelan. Pak RT Jamal masuk. Wajahnya yang biasanya bersahaja kini keruh. Seperti air lumpur di musim hujan. Ia tak perlu bicara. Matanya yang dipenuhi kekhawatiran sudah menceritakan seluruh tragedi yang belum ku ketahui detailnya. "Hadi, sudah dengar?" Suara Pak RT terdengar parau, seolah ia baru saja menyelesaikan tugas berat yang tak ia sanggupi. Aku menggeleng lemah. Aku hanya tahu kehancuran Rian, tapi aku belum tahu skala kehancuran yang ia bawa. Aku hanya tahu bahwa anakku telah menjerumuskan dirinya sendiri, tapi aku belum tahu bahwa ia juga menarikku ke jurang yang sama. Pak RT Jamal duduk di kursi kayu reyot, menjatuhkan tubuhnya dengan berat. Ia merogoh saku kemeja batiknya, mengeluarkan ponsel usang. Layar ponsel itu memancarkan cahaya dingin yang terasa menusuk jantung. Baru saja ada berita darurat.
Teknova, perusahaan anakmu. Ia berhenti, menarik nafas dalam-dalam. Sahamnya anjlok. Bukan hanya turun, Hadi. Ini namanya bunuh diri massal. Aku menahan nafas. Udara di ruangan itu terasa tebal dan berbau apek, memberatkan paru-paruku. Bug sistem yang parah, kebocoran data besar-besaran, dan tuduhan penipuan investasi. Dalam laporan terakhir, Teknova dinyatakan bangkrut total. Sahamnya Tinggal 1% dari nilai kemarin sore. 1%. Angka itu menghantamku seperti godam baja yang menghancurkan tulang rusukku. 1% dari modal yang kuperoleh dengan menjual satu-satunya warisan berharga kami. Rumah ini. Uang hasil penjualan rumahmu yang baru masuk ke rekening Rian 24 jam yang lalu sudah diinvestasikan sepenuhnya ke saham perusahaan itu. Lanjut Pak RT. Suaranya seperti bisikan malaikat maut. Ia tidak berani menatap mataku. Semua hilang, Hadi. Lenyap tanpa jejak. Bersamaan dengan bangkrutnya perusahaan itu. Kepalaku berdengung. Aku merasakan sensasi dingin menjalar dari ubun-ubun hingga ke ujung kaki. Aku melihat sarung kotak-kotak yang kukenakan. Sarung yang menemaniku sejak Rian masih balita. Aku melihat sapu lidi di sudut ruangan. Saksi bisu setiap pagi yang kulalui. Semua itu kini terasa asing. Terasa seperti kenangan dari kehidupan yang sudah lama mati. Aku tidak merasakan sakit. Rasa sakit sudah terlalu basi untuk kurasakan. Yang kurasakan adalah kekosongan mutlak. Bukan hanya rumah, bukan hanya uang, tapi harapan untuk kembali menatap masa depan telah dipangkas habis. Aku tersenyum. Senyum yang sangat menyedihkan. Air mata tak lagi mampu keluar. 24 jam. Bisikku. Melirik jam dinding yang jarumnya berdetak pelan. Mengukur sisa hidupku. Rian benar-benar menepati janjinya. Dia membuatku kehilangan segalanya. Dalam waktu yang sangat singkat. Aku berdiri, meraih sapu lidi. Tanganku gemetar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku bahkan tidak punya rumah untuk membersihkannya. Aku memeluk sapu lidi itu erat-erat. Seolah ia adalah satu-satunya benda yang tersisa dari masa laluku yang jujur. Dinginnya lantai keramik menjalar menembus sarung kotak-kotakku. Aku tidak tahu harus kemana. Kemana aku harus membawa sisa-sisa hidup yang direnggut oleh darah dagingku sendiri. Tiba-tiba, getaran kasar dari ponsel jadul di saku kemejaku memecah keheningan yang mematikan. Layar yang retak menampilkan nama Pak RT Jamal. Aku enggan mengangkat. Aku tidak ingin mendengar belas kasihan atau melihat wajah khawatir yang tulus itu. Aku sudah terlalu lelah untuk menerima simpati. Namun getaran itu berulang, lebih mendesak. Seolah Pak RT tahu bahwa aku sedang berdiri di ambang kehancuran. Aku menekan tombol hijau. Hadi, kau di mana? Jangan pingsan dulu. Suara Pak RT Jamal terdengar serak dan terengah-engah. Nadanya tidak lagi khawatir, melainkan penuh keterkejutan. Ini Rian, anakmu. Dia gila. Kau harus lihat berita sekarang juga. Aku menempelkan ponsel ke telinga. Jantungku berdetak seperti genderang perang yang kalah. Aku bisa merasakan keringat dingin membasahi punggungku. Pak RT tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Aku bisa mendengar hiruk-pikuk di latar belakang. Suara reporter yang membacakan berita dengan nada dramatis yang dipenuhi kekejaman. Diduga karena manipulasi data besar-besaran dan penarikan investasi mendadak, saham Visionary Corp anjlok 99% dalam waktu kurang dari 2 jam perdagangan pagi ini. CEO Rian, yang baru kemarin merayakan kenaikan saham, dilaporkan menghilang dari kantor pusat. Kerugian ditaksir mencapai triliunan rupiah. Sebuah kejatuhan yang mengejutkan, terjadi hanya dalam waktu kurang dari 24 jam sejak investasi besar-besaran dari dana pensiunan masuk ke perusahaan itu. Tanganku yang memegang sapu lidi melonggar. Ponsel hampir terlepas. Seluruh tubuhku terasa ringan. Seolah gravitasi tidak lagi menarikku. Aku tidak menangis karena uangku hilang. Aku tidak menangis karena rumahku raib.
Air mata yang akhirnya membasahi pipiku yang keriput ini adalah air mata realisasi. Sebuah pembalasan yang begitu cepat, begitu instan. Rian, dalam kesombongannya yang arogan, telah menukarkan atap tempatku berteduh dengan janji palsu tentang masa depan yang gemilang. Dan kini, ia tidak hanya kehilangan uangku yang sedikit, tetapi juga seluruh kerajaannya yang megah. Dia menabur angin, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, dia menuai badai yang menghancurkan segalanya. Aku merasakan kelegaan. Ya Tuhan, sebuah kelegaan yang mengerikan, sedingin es, namun membebaskan. Ini bukan kemenangan, tapi sebuah kepastian. Aku menatap sapu lidi di tanganku. Aku mungkin tidak punya rumah, tapi aku masih punya martabat yang tidak pernah kujual. Rian sekarang tidak punya apa-apa. Dia kehilangan segalanya, termasuk kehormatannya. Dia memaksaku menjual rumah, dan kini dia bahkan tidak punya kantor, tidak punya perusahaan, dan mungkin tidak punya masa depan untuk dikunjungi. Karma telah menagih hutang, dan harganya jauh lebih mahal daripada nilai rumahku. Itu adalah harga dari keserakahan yang membutakan mata seorang anak terhadap ayahnya sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata pahit itu mengalir. Akhirnya, aku bisa bernapas. Walaupun aku hancur, dia jauh lebih hancur. Aku terbangun di tengah malam, bukan karena lapar, tapi karena kesadaran yang dingin menusuk tulang. Kemenangan pahit atas kehancuran Rian tidak mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rumahku. Karma memang telah bekerja, tetapi air mata yang kutangisi bukanlah air mata kebahagiaan. Itu adalah air mata seorang ayah yang kehilangan segalanya, termasuk anak yang ia kenal. Aku harus pergi. Aku harus melihatnya. Bukan untuk menuntut kembali uang yang sudah pasti menguap seperti embun di terik matahari. Itu sudah tidak penting lagi. Aku harus melihat puing-puing kerajaan yang dibangun di atas pengorbananku. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa ia benar-benar hancur, agar aku bisa mulai memaafkan. Atau setidaknya, membiarkan diriku sendiri bernapas. Pagi menjelang, aku menyusuri gang sempit. Langkah kakiku terasa berat seperti menyeret beban 1000 kilo. Aku berhenti di depan rumah Pak RT Jamal, yang sedang menyeruput kopi di terasnya. Peci hitamnya sedikit miring. Jamal, suaraku serak. Aku butuh pinjaman. Untuk ongkos ke kota. Pak RT Jamal tidak bertanya untuk apa. Dia hanya menatapku. Matanya yang biasa ceria kini dipenuhi kepedulian yang tulus dan rasa kasihan yang tidak perlu diucapkan. Dia melihat wajahku yang penuh kerutan, bukan hanya karena usia, tapi karena beban yang ditimpakan anakku. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke dalam, dan kembali membawa 2 lembar uang lusuh. Cukup untuk pulang pergi dan sebungkus nasi. Jangan khawatir soal mengembalikan Hadi, katanya pelan sambil menepuk bahuku. Tangannya terasa hangat, kontras sekali dengan dinginnya perlakuan Rian. Pulanglah dengan selamat. Temui anakmu, apapun hasilnya. Aku menggenggam uang itu erat-erat. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah sisa-sisa kemanusiaan yang masih tersisa. Setelah Rian mengikis habis semua kepercayaanku pada dunia. Aku duduk di kursi keras bus ekonomi yang berdesak-desakan. Bau keringat dan asap knalpot menyeruak. Perjalanan menuju kota terasa seperti perjalanan kembali ke masa lalu. Ke saat aku masih memiliki rumah, dan saat aku masih bangga menyebut Rian sebagai CEO. Setiap guncangan bus terasa seperti tamparan, mengingatkanku pada kenyamanan mobil mewah Rian yang dulu ia tawarkan, hanya untuk memamerkan kekayaannya. Sekarang, aku kembali ke kota yang menelan seluruh masa depanku. Kembali sebagai buruh tua dengan sarung kotak-kotak dan sandal jepit swallow,
hanya bermodal uang pinjaman dari tetangga. Saat gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat, hatiku mencelos. Di antara hutan beton yang angkuh itu, tegak berdiri Menara Teknova, monumen kaca dan baja yang dulu Rian banggakan. Gedung itu menjulang, terlihat megah dan tidak tersentuh, kontras dengan nasib tragis yang terjadi di dalamnya. Ia menelan seluruh tabunganku, dan kini aku berdiri di depannya, mencari sisa-sisa anakku. Aku turun dari bus, debu jalanan menempel di kaos oblong abu-abuku. Aku menghela napas panjang, mencium aroma aspal panas, dan uang yang menguar dari jalanan ibu kota. Aku tidak datang untuk meminta pertanggungjawaban hukum. Aku datang untuk melihat, dengan mata kepala sendiri, bahwa keangkuhan Rian telah berakhir. Aku mulai menyeberang jalan, menuju lobi kristal yang dulu ia sebut kantornya. Aku siap menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan, melihat Rian bukan sebagai CEO yang sukses, tapi sebagai pecundang yang kehilangan segalanya, termasuk ayahnya. Langkah kakiku yang berat melewati kerumunan yang berkumpul di seberang jalan. Bau keringat, parfum mahal, dan ketegangan bercampur menjadi satu. Aku tidak perlu mendekat untuk tahu apa yang terjadi. Lampu rotator biru dan merah milik kepolisian menari-nari di fasad kaca gedung, mengubah menara kemewahan Rian menjadi monumen kegagalan yang berkedip-kedip. Garis pita kuning hitam membentang di sekeliling lobi yang dulu selalu dijaga oleh petugas keamanan berjas. Sekarang, yang menjaga adalah sepasukan polisi berseragam dan beberapa orang berpakaian preman yang tampak sibuk memegang map tebal. Aku mencengkeram erat gagang sapu lidi yang selalu kubawa. Sapu ini, saksi bisu dari keringat dan pengorbananku, kini terasa seperti beban yang menusuk telapak tangan. Aku menyadari, di antara semua kekacauan ini, tidak ada satupun tanda-tanda Rian. Aku bergerak perlahan, menyelip di antara tumpukan kabel kamera dan tripod para jurnalis yang tampak seperti burung nasar kelaparan. Mereka berebut posisi, mikrofon mereka diarahkan ke pintu kaca yang kini tertempel kertas segel besar berwarna merah. Ini benar-benar kolaps dalam semalam. Bisik seorang jurnalis wanita kepada temannya, suaranya dipenuhi kegembiraan yang mengerikan. Aku memaksa telingaku untuk mendengar. Di tengah kebisingan sirene yang jauh dan teriakan perintah polisi, aku mencari potongan-potongan informasi tentang putraku. Margin call-nya tidak tertutup, bos. Ini bukan hanya soal saham turun, ini kriminalitas. Ujar seorang petugas keamanan yang sedang diwawancarai, suaranya terdengar lelah. Margin call. Kata asing itu menghantamku seperti bongkahan batu. Itu berarti uangku, itu berarti rumahku. Semuanya hilang, bukan karena investasi yang gagal, tapi karena kerugian yang terlalu besar hingga tak mampu ditutup. Aku mendekat ke area pembatas, berdiri di samping tiang lampu. Air mataku tidak keluar, hanya ada kekosongan yang dingin. Ku dengar dia buronan kecil sekarang, bisik seorang pria yang mengenakan setelan jas lusuh, mungkin mantan karyawannya. Bukan buronan kakap, tapi cukup untuk membuatnya tak bisa keluar dari Jakarta. Utang miliaran, hanya karena keserakahan semalam. Buronan kecil, putraku, CEO yang dulu kupuja dan kusebut kebanggaan, kini hanyalah buronan kecil. Ia tidak melarikan diri dari musuh besar. Ia melarikan diri dari bayangan kegagalannya sendiri. Aku menatap gedung yang menjulang tinggi itu. Gedung ini menelan rumahku, menelan harga diriku, dan kini menelan Rian. Aku tidak merasakan kepuasan balas dendam. Yang kurasakan hanyalah rasa sakit seorang ayah yang menyaksikan anaknya terbakar dalam api yang ia nyalakan sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan aroma asap rokok dan ketidakpastian ibu kota menusuk hidungku. Aku datang untuk melihat keangkuhan Rian berakhir. Aku melihatnya. Tapi aku tidak siap bahwa akhir itu akan terasa sesakit ini. Bahwa karma instan ini tidak hanya menghancurkan Rian, tapi juga sisa-sisa hati ayah yang sudah tua ini. Di sudut lobi yang disegel, aku melihat pantulan diriku di kaca gelap. Seorang pria tua dengan kaos oblong melar dan sapu lidi, berdiri di antara reruntuhan mimpi kristal. Aku telah kehilangan segalanya dalam 24 jam. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan Rian
Jauh sebelum ia menjadi buronan, aku menyeret kaki. Setiap langkah yang kuambil menjauh dari lobi yang kini penuh dengan garis polisi dan wajah-wajah muram, terasa berat. Sepatu jepit swallowku bergesekan dengan lantai marmer yang dingin, menghasilkan bunyi seretan yang memalukan. Aku tidak peduli. Kehancuran di lobi itu terasa seperti debu yang menempel di paru-paruku. Aku harus pergi. Tapi kemana? Tujuan pertama adalah tempat yang paling pribadi. Tempat Rian biasa menyimpan kesombongannya. Aku berjalan menuju tempat parkir belakang. Area tersembunyi yang hanya diakses oleh para eksekutif tingkat atas. Aroma bensin dan kelembaban menyeruak. Jauh berbeda dari wangi parfum mewah di lantai atas. Di sana, di antara deretan mobil mewah yang kini terasa seperti monumen kesombongan yang tak berguna, aku menemukannya. Mobil sport biru navy yang harganya mungkin setara dengan 10 rumah kecil di kampungku. Mobil yang selalu ia banggakan, yang ia sebut sebagai simbol kesuksesan yang telah ia raih. Kini, mobil itu adalah kandang emasnya. Aku mendekat. Jantungku berdetak dengan irama yang menyakitkan. Kaca gelap itu menyembunyikan isinya. Aku mengangkat tangan, jemariku yang kasar menyentuh permukaan kaca yang dingin. Perlahan, aku menempelkan wajahku ke jendela pengemudi, mencoba menembus kegelapan. Di balik kemudi, Rian meringkuk. Pemandangan itu menusukku lebih dalam daripada pisau manapun. Ia tidak duduk tegak layaknya CEO yang siap menaklukkan dunia. Ia meringkuk seperti anak kecil yang kedinginan. Kepalanya bersandar pada jendela. Tubuhnya terlipat kaku di kursi pengemudi. Jas biru navy mahal yang kemarin ia kenakan dengan penuh arogansi, kini kusut, tampak seperti kain lap yang dibuang. Dasinya terlepas longgar, menjuntai seperti tali gantung yang gagal. Rambut klimisnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi janggut tipis yang menyedihkan. Ia tampak seperti orang asing yang baru bangun dari tidur di pinggir jalan. Aku melihat jam tangan mewahnya masih melingkari pergelangan tangannya, berkilauan kontras dengan kulitnya yang pucat dan kantung mata yang menghitam. Matanya terpejam, tapi kerutan dalam di dahinya menunjukkan ia tidak sedang beristirahat, melainkan sedang berperang melawan mimpi buruk yang tak terhindarkan. Inilah akhir dari segalanya. Rian, anakku, sang CEO muda yang menuntutku menjual rumah demi sahamnya, kini menjadi gelandangan kelas atas yang terjebak dalam sangkar emasnya sendiri. Mobil ini, yang seharusnya menjadi lambang kebebasan dan kekuasaan, telah berubah menjadi penjara yang menyiksa. Aku merasakan air mata panas menetes, bukan karena marah, tapi karena kesedihan yang tak tertahankan. Aku telah melihatnya hancur, dan kehancuran itu tidak memberiku kepuasan apapun. Hanya rasa sakit yang dalam. Rasa sakit seorang ayah yang melihat anaknya, yang ia cintai melebihi nyawanya sendiri, akhirnya jatuh ke jurang terdalam yang ia gali sendiri. Aku kehilangan rumah, tapi aku kehilangan Rian jauh lebih parah. Ia ada di sana, hanya beberapa inci dariku, tapi ia terasa jutaan mil jauhnya. Ia adalah mayat hidup yang terjebak dalam kemewahan. Sapu lidi di tangan kananku terasa berat. Aku ingin mengetuk kaca itu, membangunkannya, memeluknya. Tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap sisa-sisa anakku, dan membiarkan kesedihan ini merobek-robek sisa-sisa hati ayah yang sudah tua ini. Karma memang instan, tapi kesakitan yang dibawanya terasa abadi. Aku mengangkat sapu lidi yang terasa seperti beban dosa. Aku tidak perlu lagi mengetuk kaca itu. Cahaya pagi yang kejam sudah mulai menyusup melalui celah jendela mobil, menusuk kelopak matanya yang bengkak. Rian bergerak. Sebuah erangan pelan terdengar, teredam oleh kaca tebal yang memisahkan kami. Lalu, ia bangun. Kepalanya terangkat perlahan dari sandaran jok kulit yang dingin. Matanya yang tajam, yang biasanya penuh perhitungan bisnis, kini terbuka lebar. Ia mengerjap, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya. Dan kemudian, ia melihatku. Aku melihat diriku terpantul di pupil matanya. Seorang pria tua dengan kaos oblong abu-abu yang sudah melar, sarung kotak-kotak, dan sandal jepit swallow. Kontras yang menyakitkan dengan setelan jas biru navy-nya yang kusut. Ekspresi Rian berubah seketika,
menjadi sesuatu yang belum pernah kulihat selama 30 tahun aku membesarkannya. Itu bukan amarah, bukan kejengkelan seperti biasanya. Itu adalah campuran mematikan antara rasa malu yang menghancurkan dan ketakutan yang dingin. Rasa malu karena ayahnya melihatnya dalam kondisi paling hina, dan ketakutan karena ia tahu semua sudah berakhir. Ia panik. Insting pertamanya adalah lari, menghilang. Rian meraih kunci mobil yang tergeletak di konsol tengah. Tangannya gemetar hebat. Saking paniknya, ia menjatuhkan kunci itu sekali sebelum berhasil menggenggamnya. Ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci dan memutarnya dengan brutal. Mesin V8 yang biasanya meraung gagah, kini hanya mengeluarkan bunyi klik yang menyedihkan. Sekali lagi, klik. Rian memutar kunci itu lagi. Matanya memohon pada mesin itu untuk hidup. Ia mencoba lagi. Kali ini memutar kunci sambil menekan pedal gas yang kosong. Tidak ada daya, tidak ada respon. Hanya keheningan yang mematikan. "Kenapa?" bisiknya. Suaranya serak, terdengar samar-samar menembus kaca. Aku tahu jawabannya. Aku hanya perlu menunjuk. Stiker dari perusahaan pembiayaan itu menempel persis di sisi Rian, di kaca depan. Sebuah segel resmi atas kegagalan. Mobil mewah yang ia gunakan untuk memaksaku menjual rumah, kini hanyalah bangkai besi yang sudah ditarik leasing malam sebelumnya, saat ia tertidur lelap. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak perlu. Keheningan di antara kami jauh lebih mematikan daripada teriakan atau makian apapun. Aku hanya berdiri di sana, sapu lidi di tangan, membiarkan Rian menghadapi kebenaran pahit, bahwa bahkan benda mati pun sudah meninggalkannya. Ia kini benar-benar sendirian, terkunci di dalam jebakan kemewahan yang sudah membusuk. Air mata yang ia tahan sejak semalam, akhirnya jatuh. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata keputusasaan total. Dan itu, sungguh, jauh lebih menyakitkan bagiku daripada kehilangan rumahku sendiri. Aku telah kehilangan anakku. 2 kali. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan air mata Rian membasahi jas mahal yang kini terlihat kumal dan menyesakkan. Itu adalah pemandangan paling menyedihkan dalam hidupku. Anakku, yang dulu kupanggul di bahu dan kubanggakan di depan Pak RT, kini tenggelam dalam lautan kesombongan yang ia ciptakan sendiri. Aku telah melihatnya menangis karena jatuh dari sepeda, dan aku telah melihatnya menangis karena kegagalan ujian. Tapi tangisan ini berbeda. Ini adalah suara kehancuran jiwa. Aku melangkah maju. Sepatu jepit swallowku berdecit pelan di atas aspal panas, kontras sekali dengan keheningan mencekam yang menyelimuti mobil mewah itu. Tanganku yang memegang sapu lidi terasa dingin, meskipun matahari bersinar terik. Aku mendekat ke jendela mobil, bukan untuk memukul, tetapi untuk melihat. Melihat dengan jelas apa yang telah ia korbankan dan apa yang tersisa. Aku mengangkat buku jari dan mengetuk kaca jendela mobil biru navy itu. Hanya 2 kali ketukan, pelan, tapi nyaring, memecah keheningan absolut. Rian tersentak. Ia menoleh, matanya merah dan sembab, seperti orang yang baru dibangunkan dari mimpi buruk terburuknya. Perlahan, dengan gerakan yang kaku, ia menekan tombol, dan kaca itu turun. Bau keringat dingin, parfum mahal yang sudah basi, dan aroma keputusasaan campur aduk menyeruak keluar. Ia menunggu, mungkin mengharapkan makian, teriakan, atau pukulan. Mungkin ia mengharapkan kemarahan seorang ayah yang baru saja kehilangan segalanya. Tapi aku tidak memberinya kepuasan itu. Aku memandang tepat ke matanya yang kosong. Aku melihat bayangan diriku sendiri di sana. Pensiunan buruh dengan kaos oblong melar dan sapu lidi, berdiri di hadapan seorang CEO yang kini tak punya apa-apa kecuali utang. Suaraku ketika keluar terdengar tenang. Terlalu tenang. Seperti permukaan danau yang baru saja membeku, siap retak kapan saja. Itu bukan suara amarah, melainkan suara kesedihan yang telah mencapai batas tertinggi dan kini menjadi hampa. Rumah itu hilang, Rian, kataku. Jeda sejenak, membiarkan kebenaran itu menamparnya tanpa suara. Aku tidak berteriak.
Aku berbisik. Tapi martabatmu hancur lebih dulu, dan itu lebih mahal daripada semua sahammu. Aku melihatnya. Bukan hanya keterkejutan, tapi pemahaman yang menusuk. Wajahnya yang arogan, yang selalu penuh berhitungan, kini benar-benar kosong. Ia mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Martabat yang telah ia injak demi kekayaan palsu, kini menuntut bayaran yang tak terhingga. Aku tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Aku hanya menarik nafas, merasakan beban di dadaku sedikit berkurang. Bukan karena aku puas, melainkan karena aku telah melepaskan harapan terakhirku. Aku berbalik, meninggalkan Rian di dalam mobil mewahnya yang kini terasa seperti peti mati besi. Tugas orang ayah telah selesai. Aku telah menunjukkan kebenaran yang tidak bisa dibeli oleh uangnya. 3 langkah kakiku menapak di aspal panas, mencoba menjauh dari aroma kemewahan yang kini berbau kehancuran. Aku mendengar gemertak logam, lalu suara pecah. Bukan mesin, tapi jeritan yang tersedak, mengoyak udara malam yang sunyi. Aku berhenti, bukan karena aku ingin, tetapi karena naluri seorang ayah. Sekeras apapun aku mencoba memadamkannya, menuntutku untuk melihat. Aku berbalik. Rian, dalam balutan jas biru navy yang kini kusut, ambruk di bangku pengemudi. Kepalanya terantuk setir, bukan karena benturan, tetapi karena tubuhnya tak lagi mampu menahan beban. Tangan yang tadi memegang kunci mobil mahal kini mencengkram rambutnya yang kliwis, menariknya seolah ingin mencabut kepalanya sendiri. "Ayah!" Suara itu serak, seperti pasir yang digerus ombak. Ia mengangkat wajahnya yang basah. Mata tajam penuh perhitungan itu kini digenangi air mata yang memilukan. "Ayah, jangan pergi." Aku hanya berdiri di sana. Sarungku tersingkap sedikit di bilas angin. Aku melihat ke bawah, pada sandal jepit swallowku yang kontras dengan sepatu kulit mengkilapnya. Aku menunggu. Aku minta maaf, isaknya. Kata-kata itu keluar seperti muntahan pahit. "Aku tahu kau tidak akan memaafkanku, tapi kau harus tahu ya, kau harus tahu yang sebenarnya." Tubuhnya bergetar hebat, kepalanya tertunduk lagi, memukul setir perlahan, seperti mencoba membangunkan dirinya dari mimpi buruk. Aku sudah bangkrut ya. Aku sudah hancur total, jauh sebelum aku memaksamu menjual rumah itu. Detak jantungku terasa melambat. Aku merasakan darahku dingin, bukan karena terkejut, melainkan karena konfirmasi atas kekejaman yang telah kulalui. Uang itu, uang hasil jerih payahmu, hasil rumah kita. Ia mendongak dengan mata penuh keputusasaan. Bukan untuk investasi emas. Tidak pernah ada investasi emas. Itu bohong. Aku tidak bergerak. Aku membiarkan kebenaran itu merayap, menjangkau setiap kerutan di wajahku. Itu untuk menutupi lubang ya. Lubang hutang pribadi yang harus ditutup hari itu juga. Kalau tidak, aku di penjara. Aku panik. Aku melihat rumah itu sebagai satu-satunya jalan keluar. Aku pikir, setelah semua beres, aku bisa membangunnya lagi. Aku bisa membelikanmu istana. Air mata Rian mengalir deras, membasahi kerajasnya yang mahal. Ia tidak lagi terlihat seperti CEO yang arogan. Ia adalah seorang anak laki-laki yang ketakutan, terjerat oleh jaring kebohongan yang ia rajut sendiri. Aku menyesal ya. Aku menyesal telah menukar martabatmu dengan kebebasanku yang fana. Aku menukar rumahmu dengan kekosongan ini. Ia menunjuk mobil mewahnya, yang kini terasa seperti penjara yang terbuat dari logam dingin. Aku kehilangan segalanya, bahkan kehormatanku di matamu. Semua hilang dalam 24 jam. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan ayah. Ia terisak, suaranya tercekat. Tangisan itu bukan lagi tangisan amarah, melainkan ratapan penyesalan yang terlambat. Di tengah kehancuran itu, aku melihat kilasan Rian kecil yang dulu selalu kuajarkan untuk jujur.
Aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku telah memenangkan pertarungan. Tetapi kekalahan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemenangan apapun. Kebenaran yang akhirnya keluar dari mulutnya adalah hukuman terberat bagi kami berdua. Keheningan yang mencekik menggantung di udara, lebih tebal daripada kabut pagi di desa kami. Rian masih meringkuk. Jas biru navinya yang kini kusut dan berbau pengap, terlihat seperti kulit ular yang baru saja ditinggalkan. Ia telah kehilangan segalanya. Namun entah mengapa, matanya yang bengkak itu masih menyimpan sisa-sisa kesombongan yang tak mau mati. Aku membiarkannya terisak sebentar, memberi ruang bagi penyesalan yang ia rasakan. Aku tahu, tangisan itu bukan untukku, bukan untuk rumah yang hilang, melainkan untuk status dan kekayaan yang lenyap dalam sekejap. Aku duduk di bangku kayu di depan pos ronda yang kini menjadi rumah sementaraku. Aku menyandarkan sapu lidi usang di sampingku. Kontras antara diriku dengan kaos oblong dan sarung kotak-kotak, dan Rian yang terbalut kemewahan yang sudah kedaluarsa, adalah jurang yang tak mungkin dijembatani. Aku menatapnya. Rian, suaraku serak. Sudah terlalu lelah untuk berteriak. Kau sudah dengar semua. Kau sudah kehilangan semua. Aku pun begitu. Rian mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata penuh kebencian yang samar-samar. Ia benci melihatku dalam keadaan yang ia anggap hina, miskin secara fisik, tetapi kaya akan kedamaian yang tak ia miliki. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padamu, kataku pelan, menyentuh ujung sarungku. Rumah kita sudah jadi saham, sudah jadi abu. Mobil mewahmu itu yang kau banggakan hanya menunggu ditarik oleh bank. Aku menghela napas, lalu menyajikan satu-satunya pilihan yang tersisa. Satu-satunya hal yang bisa kuberikan sebagai seorang ayah yang gagal total dalam mendidik. Kau punya dua pilihan, nak, ujarku, menunjuk mobil kreditnya yang terparkir di pinggir jalan, lalu menunjuk pos ronda. Pilihan pertama, kau bisa tetap di sini, tidur di mobil kredit ini, dan menunggu kehancuran total. Kau bisa menunggu penagih utang dan menikmati sisa-sisa ilusi CEO yang sebentar lagi akan hilang sepenuhnya. Rian diam. Napasnya tersengal. Aku beralih menunjuk ke arah pos ronda, ke arah sapu lidi yang menjadi saksi bisu kehidupanku yang baru. Atau pilihan kedua, kau bisa kembali ke desa, ke pos ronda ini. Kau bisa membuang jas mahalmu itu, mengambil sapu lidi ini, dan kita mulai dari nol. Kau bisa menjadi Rian yang dulu, yang tahu bagaimana bekerja keras tanpa perlu menginjak kepala ayahnya. Tawaran itu menggantung di udara, seberat janji yang tak pernah ditepati. Aku menawarkannya kehidupan yang jujur, kehidupan yang membutuhkan keringat dan bukan tipu daya. Rian menggeleng cepat. Kepalanya terangkat, tatapan jijik terpancar jelas saat ia melihat sarungku dan sandal jepit swallow yang kukenakan. Menjadi buruh, suaranya pecah. Ada nada ketakutan yang mendalam, bukan takut kehilangan ayah, melainkan takut kehilangan status. Tidur di pos ronda, membersihkan jalanan. Aku tidak bisa ya. Aku ini seorang CEO. Aku tidak diciptakan untuk hidup seperti ini. Penolakan itu bukanlah jawaban, melainkan sebuah pengakuan. Rian memang menyesali kerugiannya, tetapi ia tidak pernah menyesali keserakahannya. Ia terlalu angkuh untuk kembali menjadi miskin secara fisik. Mataku terasa panas. Aku telah memenangkan pertarungan, tetapi aku telah kehilangan anakku untuk kedua kalinya. Ia memilih kehancuran yang mewah daripada pengampunan yang sederhana. Baiklah Rian, bisikku. Rasa sakit menusuk ulu hati. Aku mengambil sapu lidi, mencengkramnya erat. Jika itu pilihanmu, kau sudah dewasa. Sekarang, hadapi konsekuensinya sendirian. Aku berbalik, masuk ke dalam pos ronda, meninggalkan Rian sendiri, terperangkap di antara kemewahan yang sudah mati dan kemiskinan yang ia benci.
Pintu kayu pos ronda itu kututup perlahan, seolah menutup bab terakhir dari hubungan kami. Pintu kayu pos ronda itu berderit pelan saat aku menutupnya. Bunyi itu bukan sekedar menutup ruang, melainkan menutup tirai dari sandiwara yang telah menghancurkan jiwaku. Aku tidak lagi mendengar raungan Rian. Hanya ada keheningan malam yang sunyi, diselingi suara jangkrik yang lebih jujur daripada janji-janji anakku. Aku berbalik, membiarkan setelan jas biru Navy Rian, jam tangan mahalnya, dan mobil mewah yang kini tak bernilai itu menjadi monumen keserakahan yang ia pilih. Aku meninggalkan Rian di sana, terkurung dalam sangkar emas yang baru saja kehilangan lapisan kemilaunya. Ia memilih kehancuran yang mewah daripada pengampunan yang sederhana. Aku berjalan perlahan menuju bangku kayu di sudut pos ronda. Di sana, aromanya berbeda. Bukan aroma parfum mahal dan AC dingin, melainkan aroma kopi tubruk yang sudah dingin dan asap kretek yang tersisa dari obrolan Pak RT Jamal. Ini adalah aroma kemanusiaan, bukan perhitungan. Aku duduk, merasakan kasarnya serat kayu menembus kaos oblong abu-abuku yang melah. Aku menyandarkan sapu lidi di sampingku. Ini adalah satu-satunya hartaku yang tak bisa dijual Rian. Martabatku yang utuh, dan alat untuk membersihkan kekacauan, baik yang kasat mata maupun yang tersembunyi di hati. Aku menutup mata. Dalam 24 jam terakhir, aku kehilangan rumah yang kubangun dengan keringat puluhan tahun. Rumah yang kurelakan demi saham bodoh yang kini bernilai nol. Aku kehilangan kenyamanan fisik. Namun, saat aku membuka mata, aku melihat rembulan bersinar melalui celah genteng pos ronda. Cahaya itu membelai wajahku yang penuh kerutan. Aku menyadari sesuatu yang mendalam. Aku, seorang pensiunan buruh yang kini tunawisma, jauh lebih kaya daripada Rian, CEO startup yang baru saja kehilangan segalanya. Rian terpenjara dalam mobilnya, dikelilingi oleh utang dan ketakutan akan keesokan hari. Ia adalah tahanan dari keserakahannya sendiri, terkurung di balik jeruji emas yang ia bayar mahal. Sementara aku bebas. Aku tidak berutang pada siapapun. Aku tidur di bawah langit yang sama. Namun, jiwaku tidak terbebani oleh ambisi yang membusuk. Aku telah menjual rumahku, tetapi aku telah membeli kedamaian. Karma bekerja cepat. Hanya dalam 24 jam, Rian belajar bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari angka di rekening, melainkan dari ketenangan saat menutup mata. Dan ketenangan itu, Rian tidak akan pernah memilikinya. Malam itu, di pos ronda yang sederhana, aku menangis. Bukan karena kehilangan rumah, tetapi karena menyadari bahwa anakku telah memilih neraka yang ia ciptakan sendiri. Air mata kesedihan dan penerimaan menetes, membasahi sarung kotak-kotakku, membersihkan sisa-sisa harapan yang telah lama mati. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku telah kehilangan rumah, tetapi aku telah menemukan diriku kembali. Dan itu adalah keuntungan terbesar. Bagaimana menurut Anda tentang keputusan Arkan dalam cerita tadi? Sampaikan pendapat bijak Anda di kolom komentar.